Salam kepada seluruh hadirin dan hadirat yang sama-sama hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah, yang saya hormati Rois Syuriah beserta jajarannya, dan juga para hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang patut kita utamakan, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat iman, Islam dan juga ihsan, hingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkesempatan untuk berbuka puasa di Ramadan ke-27 dan insya Allah akan melangkah menuju malam 28. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita bahwa yang hak adalah hak dan yang batil itu batil. Tanpa memperpanjang kalam, jadi sebelumnya yang saya beritahukan bahwa insya Allah pada acara hari ini yaitu Tadarus Budaya LSBN Mesir, kita akan disiarkan ulangkan yaitu di NU Radio atau dikenal dengan Nur Mesir. Jadi buat teman-teman semuanya yang sama-sama hadir pada malam hari ini, kita sama-sama semarakan acara Tadarus Budaya LSBN Mesir membincang Umi Kulsum dan lanskap musikologi dalam Islam bersama pembicara-pembicara profesional dan handal pada malam hari ini. Kita sambut ada Bapak Rois Syuriah kita, yaitu Pak Kiai Haji Mukhlasan Jalaluddin dan Begawan Ahmad Muzaini. Baiklah, sebelum kita memulai acara, marilah kita buka acara ini dengan membaca Quran Al-Fatihah. Ala kulli niyatin sholihah, Al-Fatihah. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Saudara Ahmad Farid. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam
لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Ahmad Faris yang telah membacakan kalam wahyu ilahi. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi senantiasa melancarkan dan memberkahi acara kita pada malam hari ini. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Adapun sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia dan Koordinator LSBN Mesir. Kepadanya kami persilahkan. Ada baik hakam. Lu ketok panitia. Kurang sebenarnya soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Roy Surya, Kiai Haji Mukhlason Jalaluddin beserta jajaran Suriah juga. Saya hormati Bapak Insyaallah Kiai Haji juga, Bapak Kiai Haji Mahmudi Muson. Yang saya hormati pula Ketua Tanfidiyah Al-Hajj Nurul Ahsan beserta jajaran pengurusannya, kawan-kawan segenap aktivis PCIN Mesir, juga simpatisan PCIN Mesir yang alhamdulillah pada sore beranjak petang malam hari ini bisa berkesempatan menghadiri acara Tadarus Budaya LSBN Mesir. Di sini saya bingung sebetulnya. Saya bukan ketua panitia, bukan pula koordinator LSBN. Jadi acara ini
tanpa adanya ketua dan tanpa adanya koordinator LSPNU, tanpa adanya anggota. Dan karena koordinatornya pulang, kemudian kemarin Mas Hasan bilang ke saya ingin diadakan acara, akhirnya di kepala saya sudah ada konsep, dan kebetulan saya menemukan orang-orang yang tepat di sekitar saya, orang-orang yang bisa saya andalkan, entah dari segi untuk bikin desainer banner ponakan saya sendiri, kemudian dari kawan-kawan yang mengambil hadroh, kemudian deklamasi puisi dan konsumsi saudara Mas Lutfi juga. Alhamdulillah saya menemukan orang yang tepat, meskipun terlepas dari beberapa kekurangan yang ada pada acara malam hari ini. Alhamdulillah acara malam hari ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, artinya membuat sebuah acara tentang seni dan juga apresiasi terhadap budaya Mesir, karena kita di sini menuntut ilmu di Mesir. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kesampaian membuat acara tadarus budaya. Meskipun dalam hal ini saya sebagai seolah-olah ketua panitia, saya memohon maaf kepada segenap rekan-rekan yang hadir, karena malam hari ini acaranya tidak sesuai dengan jadwal karena beberapa hal, ya mungkin diantaranya karena tidak adanya struktur ketua dan anggota yang menjadikan kurang rapi dalam kita membuat acara. Mohon maaf juga apabila mungkin dalam memberikan tempat atau memberikan suguhan kurang berkenan, tidak sesuai dengan yang diharapkan para hadirin. Ala kulli hal, saya sebagai perwakilan dari kawan-kawan yang luar biasa mengucapkan terima kasih atas kehadirannya yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Dan saya tutup sambutan saya dengan ucapan terima kasih, jazakumullah khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia dadakan dan bukan koordinator, tapi ya pokoknya begitulah. Selanjutnya itu sambutan dari Ketua Tanfiziyah PCI NU Mesir, Al-Hajj Muhammadul Ahsan. Kepadanya akan dipersilahkan. Kalau kasih nih. Pak Bulan berjualan sih. Sini di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Raya Surya Haji Hasan Jalaluddin beserta jajarannya. Di sampingnya ada Haji Mahmudi Mohson yang insya Allah sebentar lagi akan doktor. Kita doakan semoga cepat. Amin. Yang saya muliakan Ketua Panitia Dadaan, yang saya muliakan Ketua Fatayat, yang saya muliakan rekan-rekan semuanya yang hadir kali ini. Alhamdulillah LSP untuk pertama kali mengadakan dialog atau mengadakan tadarus budaya, yang mana sebenarnya acara semacam ini sudah mengemuka ide-idenya sejak awal, tapi faktanya baru 6 bulan ini kita baru bisa melaksanakan kali ini. Tapi ala kulli hal alhamdulillah, karena memang personal dari LSPNU masih sementara ini belum memenuhi syarat, karena seharusnya koordinator itu akan dibantu dari banyak jajarannya, tapi faktanya memang dari awal yang bergerak itu cuma koordinator, dan kebetulan koordinator pulang tanpa koordinasi, sehingga
kemarin saya juga sempat langsung menunjuk saudara Adi untuk menjadi PJ, dan kemudian sebelum acara ini dilaksanakan ternyata tanpa koordinasi juga dia pulang tanpa memberitahu. Akhirnya saya juga bingung karena memang tadarus budaya ini sudah kita perbincangkan sejak agak awal-awal, akhirnya ya mau nggak mau kita harus tetap laksanakan. Tentu tema kali ini sangat menarik karena membahas tentang Ummu Kulsum. Saya sendiri kurang begitu tahu tentang Ummu Kulsum. Saya hanya sebagai penikmat lagu-lagunya, dan itu pun belum lama. Belum lama. Dan kekaguman saya dengan Ummu Kulsum juga bukan karena saya sengaja, itu tanpa sengaja. Karena ketika saya menulis itu biasanya kalau memutar lagu-lagu yang pendek-pendek, kalau bahasa Indonesia itu biasanya kan cuma cukup 5 menit. Nah, saya pengen lagu yang agak panjang lah biar gak milih-milih gitu. Akhirnya saya memutar lagu Ummu Kulsum. Ternyata setelah lama kelamaan timbul ternyata menarik sekali. Menarik sekali. Dan saya hanya sedikit punya gambaran Ummu Kulsum sebagaimana yang dulu pernah disampaikan beberapa senior saya di pesantren, bahwasanya Ummu Kulsum merupakan orang yang dapat mempersatukan bangsa Arab dulu ketika di Timur Tengah terjadi konflik sebagaimana sekarang, konflik sedemikian hebatnya waktu periodenya Ummu Kulsum. Dan ketika Ummu Kulsum tampil, nah di sanalah momen di mana orang-orang Arab itu bisa bersatu. Makanya sehingga ada sebuah bukan ada gium ya, ada semacam kesepakatan komunal, kesepakatan kolektif lah, mengatakan bahwasannya Ummu Kulsum itu sebagai Ummul Arab. Itu yang pernah saya baca. Tapi untuk lebih lanjutnya nanti kita akan mendengarkan presentasi atau tadarus budaya ini akan disampaikan oleh langsung Roy Surya, Kiai Haji Mukhlasar Jalaluddin, dan satu lagi dari jajaran tim asisten Begawan Ahmad Muzaini yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dari Ketua Tamfiziah. Untuk acara yang selanjutnya langsung saja, yaitu acara yang sama-sama kita semua nantikan, Tadarus Budaya bersama Lembaga Seni Budaya Nahdlatul Ulama Mesir membincang tentang Ummi Kulsum dan lanskap musikologi dalam Islam bersama dua orang pembicara kita yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu Kiai Haji Mukhlasar Jalaluddin dan Begawan Ahmad Muzaini. Langsung saja saya serahkan untuk acara kali ini kepada Pekanda Ahmad Hakamzin, itu yang sudah biasa dengan lakonnya, ya, terkait dengan Kang Hakam. Kami persilahkan untuk memandu acara dialog pada malam hari ini. Saya undur diri dan acara akan dilanjutkan oleh Kang Hakam. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi. Muncul lagi di depan saya. Yang saya hormati Bapak Roy Surya, Kiai Haji Mukhlasar Jalaluddin, Pak Kiai Haji Mahmudi Muson, Bapak Ketua Tamfiziah, kawan-kawan aktivis PDN Mesir, dan hadir pula tamu khusus dari Malaysia, Mbak Hilma. Alhamdulillah pada sore hari ini LSBNU bisa kesampaian mengangkat tadarus budaya, membincang tentang Ummi Kulsum
dan lanskap musikologi dalam Islam. Tentunya hal ini menarik sebagaimana tadi sempat disinggung oleh Ketua Tanfidiyah. Dan LSPNU dalam hal ini, karena kita di sini membincang tentang hal seni, dalam sengaja dalam membuat pamfletnya pun sudah berusaha berbeda dan menunjukkan sisi-sisi yang ada unsur-unsur seninya tapi juga ada unsur mistisnya, jadi warnanya hitam berbeda. Kemudian dalam sengaja kami, mungkin sebelumnya kami mohon maaf kawan-kawan panitia apabila dalam pamfletnya pun mencantumkan namanya, gelarnya tidak sebagaimana biasanya. Kalau misal Bapak Mulason biasa kalau misal diundang dalam pamflet LCMM itu sudah biasa, maka di sini kita sengaja kasih gelar yang mungkin jarang dicantumkan, Ki Haji Mulason Jalaluddin, sebagai narasumber multi talent dari Masisir yang dalam hal bisa sebagai motivator luar biasa beliau. Dan kita buktikan dalam Opaba seringkali mendengar motivasinya. Kemudian dalam hal kemampuan akademisnya sudah tidak dilakukan lagi, penguasaan turusnya juga mumpuni. Dan insya Allah nanti kita juga akan mendengarkan dari beliau tentang seputar fenomena dari Ummi Kulsum. Tadi sempat disinggung bahwa Ummi Kulsum itu Ummul Arab. Ada sebuah aksioma, ada sebuah hal-hal yang juga disepakati oleh orang Arab bahwa orang Arab itu akan mudah berbeda pendapat, akan sangat mudah dalam hal kecil pun berbeda pendapat. Setiap hal kecil bisa menjadi hal pemantik untuk berbeda pendapat, tapi dalam satu hal mereka akan sepakat, yakni tentang Ummi Kulsum. Itu konon menjadi sebuah aksioma. Dan itu tentunya hal yang menarik, ada apa di balik Ummi Kulsum sehingga sampai sekarang pun dia tetap melegenda, tetap menjadi diva Arab. Bahkan seorang Aida Ayyubi pun tidak sanggup menyaingi kepopuleran, kefenomenalan dari Ummi Kulsum. Aida Ayyubi atau Nancy Agrom atau Wahaba Haifa atau yang terbaru Dina El Wadid misal katakanlah, atau itu belum ada apa-apanya, itu hanya masih lokalitas mikro, sifatnya mikro, hanya cakupannya di Mesir. Tapi kalau yang sudah Ummi Kulsum itu bahkan orang-orang sepuh mbah-mbah kayak saya itu seringkali memutar lagu-lagu Ummi Kulsum. Dan benar sekali tadi dikatakan bahwa kalau kita kembali ke sejarah Mesir sendiri, itu peristiwa 6 Oktober 1975 yang ada di Sinta Oktober itu, ada monumennya itu sangat terkait dengan Ummi Kulsum. Jadi konon dulu itu Mesir itu sudah hampir putus asa berperang melawan atau mengusir Israel dari semenanjung Sinai. Nah, kemudian di tengah-tengah keputusasaan itu, karena waktu itu Ummi Kulsum sudah mulai masyhur, sudah mulai mencuat namanya, sudah seringkali diundang ke sana kemari, diundang oleh presiden-presiden Mesir, kemudian ke negara-negara sahabat, ke Tunisia, ke Qatar, ke itu. Maka waktu itu 6 Oktober itu, sebelum itu Ummi Kulsum diundang untuk menghibur para tentara. Jadi tidak hanya menghibur, sifatnya tidak hanya menghibur tapi juga memberikan stimulus. Jadi Ummi Kulsum disuruh menyanyikan lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu yang bisa memompa semangat para prajurit, para tentara, para jazz Mesir kala itu. Dan dilalahnya, entah itu, ini ntar yang akan kita perbincangkan juga, beberapa waktu setelah Ummi Kulsum itu memberikan lagu-lagunya atau nampil di depannya para tentara, beberapa waktu kemudian Mesir bisa mengusir Israel dari semenanjung Sinai. Ini tentunya juga ini ada kaitannya dengan lagu-lagu atau lirik lagu Ummi Kulsum. Ini juga tentunya menarik, karena kalau kita seringkali kita baca misal di buku atau di artikel bahwa konon musik itu juga sangat mempengaruhi terhadap psikologi seseorang. Bahkan konon bisa mempengaruhi terhadap janin seseorang yang sedang dikandung di
rahimnya ibunya, konon juga akan berpengaruh. Kalau misal ketika sejak dalam kandungan sudah biasa diperdengarkan lagu-lagu koplo, lagu-lagu dangdut koplo itu ya, lahirnya koplo juga. Bintang gendang kayak Wardah. Beda kalau mungkin sejak itu istilahnya mungkin koplo sejak dalam kandungan, istilahnya mungkin begitu. Atau mungkin beda, mungkin akan berbeda kalau menurut artikel yang saya baca, buku yang saya baca itu akan berbeda ketika sejak dalam kandungan itu diperdengarkan lagu-lagunya Ummi Kulsum, bahkan atau mungkin diperdengarkan lagu-lagu, bukan lagu-lagu tapi Quran, bacaan Quran itu akan berbeda, kan sangat berpengaruh terhadap psikologi janin. Nah, nanti di sini kita akan mendengarkan dua narasumber istimewa kita, pertama dari Bapak Kiai Haji Mulason, yang kedua dari begawan. Kita di sini disebut begawan, orang yang memang menguasai dalam hal musikologi. Ya, beliau itu tidak hanya menguasai teori, tapi untuk menguasai prakteknya, artinya sering nonton konser kalau bahasanya. Beliau juga sering nonton konser, entah Omikul, entah Aida Ayyubi, entah Dina Wadid, entah. Nah, ini Mas Muzaini sering kali. Nah, ini nanti Mas Muzaini juga akan mengupas tentang hal-hal yang terkait dengan materi tema besar kita, yaitu Ummi Kulsum dan psikologi dalam Islam. Kiranya saya tidak akan terlalu banyak memberikan prolog, nanti saya dikira narasumbernya. Jadi langsung saja, pertama saya panggil ke depan Al-Karom Kiai Haji Mulason Jalaluddin, narasumber multi genre, multi talent kita. Yang kedua Begawan Ahmad Muzaini. Jadi kalau tidak perlu saya cantumkan Begawan yang MA-nya nggak perlu, atau tim asistennya nggak perlu. Sudah Begawan dalam kondang mahasiswa, insya Allah semuanya pasti akan tahu. Monggo, Saudara Ahmad Muzaini. Ambil belangkon. Jadi karena saya di pameran tulisan juga budayawan, jadi saya pura-pura pakai belangkon juga. Untuk kesempatan yang pertama kita dengarkan paparan menarik dari Pak Ustadz Kiai Haji Mulason Jalaluddin. Waktu dan tempat, silakan. Karena disebut Kiai Haji, jadi saya pakai peci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kiai Haji Dr. Kiai Haji Mahmudin Muhsan MA, Ketua Tarkidiyah serta jajarannya, Ketua Fatayat bersama jajarannya, hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi malam hari ini ada salah satu pembicara yang memang luar biasa. Sebab kalau pembicara itu berbicara pada bidangnya itu biasa-biasa saja. Kalau nggak tahu menahu, tahu suruh bicara itu baru luar biasa. Tapi saya tenang karena di sini ada Mas Muzaini nanti. Insya Allah semuanya beliau. Saya hanya mengantarkan saja. Berapa menit saya? 10 menit. 10 menit. Alhamdulillah. Maksimal 10 menit. Ya. Minimal 10 menit. Jangan gitu. Ini dua sesi, Pak. Oh, 2 sesi. Waktu saya masih kecil, sama waktu kita masih kecil. Kita kan satu angkatan. Kadang-kadang pagi-pagi gitu bangun tidur, itu radio itu yang berbunyi lagu-lagunya Ummi Kulsum. Orang tua saya, mungkin kakek-kakek Anda sekalian, terutama umat Islam Indonesia pada zaman itu sangat menyukai lagu-lagunya Ummi Kulsum.
Saya kurang tahu apa karena di Indonesia nggak ada lagu atau gimana. Tapi kalau radio itu sudah nyetel Umi Kulsum, itu hampir semuanya pada mendengarkan. Kalau nggak nyetel dicari, radionya putus dipukul-pukul. Bagaimana supaya keluar Umi Kulsum? Saat itu kita bayangkan orang tua kita di pelosok sana di tanah air tidak ngerti yang dinyanyikan Umi Kulsum itu sebenarnya apa. Nggak ngerti. Yang penting lagunya Arab, musiknya itu kayaknya musik Arab ya seperti itu. Gitu. Didengarkan dan dengarkannya itu kayak pengajian gitu. Karena itu juga sering dipakai di masjid-masjid untuk pengajian. Itu sudah sangat menarik. Ada apa? Nggak paham tapi sangat tertarik. Sama sih kita juga. Ini kan juga nggak suka apa kan lagu-lagunya Celine Dion kan kadang-kadang nggak paham tapi suka gitu ya. Terus lagu-lagu rock yang gimana juga, wah saya senang lagu ya ini. Ya paling nggak untuk prestis lah. Wah dia lagu-lagu bahasa Inggris hafal. Padahal judulnya aja. Tapi spiritnya berbeda. Orang tua saat itu bukan dengar lagu Umi Kulsum untuk berlonjak-lonjak atau untuk gengsi-gengsian. Saya seneng loh lagunya Umi Kulsum yang judulnya Inta Umri. Saya seneng loh. Mungkin judulnya Inta Umri aja nggak tahu, tapi suka. Nggak tahu ini ya, bentuk dari apa. Ini sudah satu keajaiban sebenarnya. Tahu judulnya enggak, artinya enggak. Mungkin karena itu ngetren gitu. Wah semua orang Islam suka Umi Kulsum, saya juga suka. Bisa juga. Tapi tadi yang seperti dikatakan oleh Ketua Tanfidia bahwa setelah beliau ini mendengar berkali-kali kemudian jatuh hati dengan lagunya Umi Kulsum. Nggak tahu entah paham entah enggak, tapi yang jelas lagunya itu enak. Padahal lagunya Umi Kulsum itu ya, kalau kita khususnya yang sudah 2 tahun di sini yang sudah paham dengan bahasa Amiyah, itu syair-syairnya luar biasa. Karena penulis syair Umi Kulsum bukan orang-orang sembarangan. Ada Ahmad Syauqi, ada Nizar Kubani, ada siapa itu? Sumbati Mulahim. Dan banyak penyair-penyair besar yang syairnya itu dinyanyikan oleh Umi Kulsum. Baik, itu sedikit tentang Umi Kulsum. Sekarang nanti masalah musikologi saya nih nggak terlalu paham musik ya. Saya dulu memang Gita Pati, Mayoret, Paramananda di bidang drum band, di musik-musik drum band, tapi saya nggak ngerti musik. Tapi mimpin orang bermain musik itu kerjaan saya waktu kecil. Nanti ini Mbak Begawan yang akan berbicara tentang musikologi umat Islam. Kita mengenal sedikit tentang Umi Kulsum, mungkin Anda semuanya tahu karena pernah mengikuti musalsalnya di Indonesia. Tapi saya dengar dulu musalsal Umi Kulsum di Indonesia itu nggak sempat booming. Padahal di sini kita nonton itu, waduh nggak mau ketinggalan. Pokoknya kalau jam musalsal harus di depan TV. Dulu waktu kita masih belum ada HP, belum ada chatting, Facebook dan lain sebagainya, musalsal itu nomor 1. Kita jalan kemana aja, waktunya musalsal, cepet pulang, ketinggalan nanti. Untuk nunggu ulangan minggu depan atau Jumat sore, terlalu jauh. Kita harus ngikut tiap hari. Karena apa isu yang akan datang besok. Umi Kulsum dilahirkan di sebuah kota di Dakohlia. Nama desanya saya lupa, tapi itu di daerah Mansurah. Lahir tahun 1889 Desember. Tapi saat itu belum catatan sipil itu belum rapi, sehingga dikenal orang yang tercatat itu dia lahir pada tahun 1908. Hampir 10 tahun hilang usianya. Dia itu lahir dengan dengan mauhibah, bakat bernyanyi. Ayahnya adalah seorang qori yang suka baca tawashi di mana-mana dan terkenal. Sehingga Umi Kulsum kecil ini diajari oleh bapaknya bagaimana membaca Quran, bagaimana dia bernyanyi, termasuk di dalam penampilan bagaimana sejak kecil dia sudah tampil sampai pada akhirnya ketemu sama seorang mulahin yang cukup terkenal namanya Abul Ala Muhammad, yang dengan beliaulah dia kemudian dikembangkan dan seterusnya sampai dia ke Kairo dan belajar kepada tokoh-tokoh besar. Nah, itu ada di buku itu perlu dijelaskan. Tapi
Di sini saya jadi ingat penyanyi Lesti. Anda tahu Lesti ya? Sudah. Lesti, seniornya Evi. Lesti itu penyanyi dangdut yang suaranya kalau Anda mendengarkan dan menghayati itu luar biasa. Susah mencari penyanyi sekecil itu dengan suara. Umi Kulsum kayaknya kayak itu. Mungkin bedanya Lesti langsung mencuat dan enggak sih, dia tuh kalau Lesti mungkin hampir sama dengan Umi Kulsum. Dia pernah seharian dengan modal digonceng sepeda motor itu datang ke satu tempat untuk bernyanyi dan hanya mengantongi 50.000 sampai maghrib pulang. Itu yang dialami Lesti. Nanti kalau suatu saat mau bicara masalah Lesti, saya bisa juga jadi pembicara. Penyanyi dangdut yang kalau sekarang kita bisa bilang masih legendaris, masih jarang penyanyi seperti Lesti. Tapi sekarang sudah tenar karena sudah ke Jakarta. Begitu juga Umi Kulsum dulu pergi ke Jakarta dan pada usia yang sudah matang kemudian mendirikan grup musik. Sekarang Lesti masih single. Kalau Umi Kulsum kemudian mendirikan grup musik dan akhirnya muncullah tanggapan-ketanggapan dan seterusnya sampai menjadi tenar. Berbicara masalah seorang musikus Indonesia yang fenomenal itu bernama Rhoma Irama, ketua partai apa? Partai Idaman. Saya adalah warga Indonesia yang ikut menyesal ketika Rhoma Irama terjun ke dunia politik. Beliau ketika masuk P3 itu saya juga ikut nyesal gitu. Sebenarnya ada rasa sakit di sini itu ketika itu. Karena apa? Rhoma Irama adalah seorang penyanyi, seorang musisi, seorang musikus, sekaligus penyair. Jadi betul-betul all in one. Lagu-lagunya penuh dengan misi sosial, keagamaan, perjuangan, dan seterusnya. Itu Rhoma Irama. Sementara Lesti itu adalah penyanyi. Wala main musik, wala apalagi menciptakan lagu atau membuat syair. Nah, Umi Kulsum ini antara keduanya. Sebenarnya Rhoma Irama lebih fenomenal. Umi Kulsum adalah seorang penyanyi. Main musik mungkin tidak. Tapi Umi Kulsum ini di dalam penciptaan lagu, dia ikut tadakhul. Dia tidak mau begitu saja menerima lagu dari seorang musisi kemudian menyanyikan. Tidak. Bahkan dengan yang namanya musisi dia yang paling banyak menelurkan lagu itu siapa? Muhammad Riyad Sumbati. Itu ribut terus dia. Bahkan dengan Muhammad Abdul Wahab itu juga ribut terus. Karena apa? Begitu lagu diciptakan, Umi Kulsum, enggak, saya enggak suka ini. Ini mestinya begini. Jadi setiap menciptakan lagu itu mesti berantem dulu. Gitu. Karena Umi Kulsum sendiri memiliki memiliki sebuah jiwa musik yang sesuai dengan suara dia. Gitu. Jadi meskipun seorang musisi itu sudah tahu bahwa lagu dia yang cocok adalah lagu ini, Umi Kulsum masih memiliki yang lain. Sehingga terjadi berantem. Dengan Muhammad Abdul Wahab itu berhenti berantem ketika sudah terjadi perjanjian bahwa pokoknya yang saya ciptakan nggak boleh diprotes. Tanda tangan bersama baru bisa jalan. Tapi dengan Riyad Sumbati itu juga gitu, kayak main pingpong gitu. Jadi dulu sebelumnya yang dengan Al-Qasabki itu juga mulahin yang bagus, tapi dia seorang manusia. Jadi Umi Kulsum itu juga seorang manusia. Ketika dia diduakan langsung berhenti. Ketika Qasabki ini membuatkan lagu untuk Asfahan ini boleh dikatakan penyanyi yang juga tenar, tapi tidak setenar Umi Kulsum. Saingan lah. Apa namanya itu? Ya saingan. Kayak di Indonesia umumnya kayak DP sama Jupe, saingan. Ketika Qasabki ini membuatkan lagu untuk Asfahan, itu langsung berhenti, gak mau lagi menyanyikan lagunya dia. Meskipun Qasabki masih menjadi anggota musik yang memainkan alat musik, tapi bukan lagu dia yang menyanyikan. Yang paling banyak itu Riyad Sumbati itu sampai 100 lagu, hampir sepertiga dari lagunya Umi Kulsum itu adalah karya. Itu pun itu tadi yang saya katakan. Jadi Umi Kulsum bukan hanya bernyanyi, tapi dia juga tidak bermain musik, tapi dia bisa arrangement lagu itu dia ikut campur. Jadi ada jiwa seninya itu bukan hanya. Kemudian kalau tadi disebutkan dia mempersatukan, maka sehingga dia mendapat julukan Sayyidatul Labina al-Arabi apa ya. Kemudian Kabul
kaum syarq gitu. Julukan-julukan yang dan komentar-komentar banyak memang itu adalah sebuah mauhibah, sebuah bakat yang tidak dimiliki oleh orang masa itu. Dan kebetulan Mulahin yang membuatkan lagu Umi Kulsum ini dulu betul-betul kerja keras. Kalau Anda melihat musalsalnya itu akan banyak betul. Yang rajin banget membuatkan lagu beliau itu sampai gak tidur. Dan karena ada rasa. Jadi dia sebagai seorang musisi dia sebenarnya juga mencintai kayaknya dalam itu saya mencintai Umi Kulsum yang Umi Kulsum tidak pernah care dengan perasaan sang musisi. Dia adalah perasaan kejar-kejaran. Ketika seorang itu berharap hati seorang wanita, itu apapun dilakukan meskipun wanita itu tidak pernah perhatian. Siapa tahu suatu saat akan dapat. Karena dia rupanya tahu bahwa wanita itu bagaikan merpati. Kemanapun dia lari kalau dikejar suatu saat pasti berhenti selama dia belum memiliki sangkar. Wah, kejaran mundur mengejar wanita. Jadi ini mulahin-mulahinnya Umi Kulsum ini berlomba mendapatkan hatinya, maka kerja keras, maka lagu yang dihasilkannya pun banyak pembaruan yang belum pernah dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi sebelumnya. Itulah yang kemudian didukung dengan pada tahun 32 mulai ada radio Al-Arabiyah pada saat itu muncul, suara dia langsung bisa didengarkan oleh seluruh masyarakat Arab. Dari situ dia keterangannya kemudian muncul dan jadilah Umi Kulsum menjadi seorang seniman, seorang budayawan, seorang musaqaf yang terkenal di mana-mana. Dan itu tadi berangkat dari musik Arab yang biasa, kemudian memberikan grup dengan lagu-lagu yang akhirnya disimpulkan bahwasanya Umi Kulsum ini menggabungkan ya antara klasik kemudian dengan musik-musik timur, musik-musik romans. Saya membaca beberapa tulisan ya, karena saya nggak sempat membaca buku yang besar ya, baca tulisan-tulisan. Ada beberapa orang yang memperhatikan atau melihat dan mengikuti perjalanan Umi Kulsum ya. Jadi banyak trik memang. Rupanya kalau kita melihat seniman seperti Tukul, ada yang tahu Tukul ya? Tukul Arwana. Tukul Arwana itu seorang host yang fenomenal juga, karena bukan empat mata itu sudah hampir 10 tahun kalau nggak salah ya. Itu masih juga ada yang menggemari sampai sekarang. Kalau Anda suntuk atau apa, bukalah, bukan empat mata, insya Allah akan terlupakan hal-hal yang suntuk. Dan nanti setelah selesai silakan suntuk lagi, tidak apa-apa. Seperti Tukul itu ternyata dulu dipakai juga oleh Umi Kulsum. Jadi Umi Kulsum ketika bernyanyi dia juga meng-hire. Kalau penulis yang dari ada penulis barat mengatakan bahwa dia itu meng-hire murid-murid, mungkin yang entah yang disebut murid ini adalah pengagum atau gimana, yang bertugas untuk nyelah. Jadi kalau dia lagunya tinggi, dia yang Allah, yang tahlil, yang apa untuk memberikan support, itu ada orang tertentu. Kayak Tukul itu loh, yang orang apa? Bukan, yang dari Pondok Indah. Itu kan orang-orang bayaran Tukul itu lumayan. 1 bulan 3 juta satu orang, itu berapa orang tuh dibayar Tukul itu? Hanya untuk teriak-teriak, ketawa. Ketika orang nggak ketawa, dia ketawa. Nggak tahu apa yang diketawakan. Tapi saat itu kata penulis ini, Umi Kulsum juga memakai itu supaya tidak vakum. Kenapa? Kalau dia lagunya sangat memukau, orang mungkin jadi tidak berkomentar karena bengong. Saya boleh cerita suatu saat, Kiai Kanjeng ketika tampil di sini pada tahun 2003, itu menyiapkan, namanya ada Yuli, ada siapa lagi itu penyanyi-penyanyi putih, penyanyi ceweknya, termasuk Mbak Novi. Itu menyanyikan 3 lagu Umi Kulsum. Ketika lagu itu dinyanyikan di opera di Masrah El Gumhuria. Masrah Gumhuria itu teater punya pemerintah juga. Dia adalah cikal bakal adanya opera house. Sebelum opera house dulu, masrah yang besar antara lain adalah Masrah Gumhuria, ada juga masrah yang di Ibrahim Pasha itu. Ini yang sudah pernah nonton atau yang belum ya, ini kan orang-orang seniman ya. Yang belum pernah nonton teater Mesir siapa? Gak ada ya, semua pernah ya nonton teater Mesir ya? Hah? Belum pernah?
Atau kalau enggak, ya nanti suatu saat datanglah, nggak usah teater Mesir, kalau ada tari-tarian atau ada balet atau apa, paling nggak pernah lah ke sebuah tempat pertunjukan yang ada di Mesir ini. Indah tau. Bagus. Ketika Kiai Kanjeng menyanyikan lagunya Umi Kulsum di Jumhuriyah Theater, orang Mesir histeris, standing party, gak berhenti-berhenti, lama sekali. Saya sendiri bingung, apa indahnya ini. Rupanya mereka terkagum-kagum, musik gamelan mengiringi lagunya Umi Kulsum. Dan waktu itu sudahnya si Yuli memang luar biasa bagus. Kalau sekarang Novia Kolopeking juga tampil, kemarin saya lihat dia menyanyikan lagunya, tadi yang lupa disebutkan, penyanyi yang bersuara emas adalah Majdah Rumi. Itu lagu Kalimat, waktu itu saya bilang sama Canon masih kurang. Kalau hanya Umi Kulsum, sekarang ada penyanyi yang lebih terkenal Canon setelah Umi Kulsum kan. Siapa aja? Majdah Rumi. Lagu Kalimat adalah lagu yang lagi ngetop saat ini. Kemarin di Jogja pada tahun 2011 itu dinyanyikan di UGM, Novia Kolopeking 2012. Digubah demikian rupa, ditambahi bahasa Inggris, tambahi bahasa Indonesia. Walah, malah gimana ya, rekamannya ada waktu itu. Orang-orang Arab yang nonton itu berdiri semua. Ya kayak itu, waktu itu di Masjid Jumhuriyah. Lagunya Umi Kulsum dinyanyikan pakai gamelan. Nah, seperti halnya Umi Kulsum sebagai kebanggaan orang Mesir, dan dia juga punya perasaan yang karena karir mungkin dia tidak sempat merasakan hati yang bagaimana seperti remaja gitu ya, karena dia baru kawin tahun 52. Jadi sudah tua dia baru kawin, bukan tidak kawin. Ada isu yang mengatakan dia tidak kawin, tidak, dia menikah pada tahun 52 dengan seorang. Tapi lagu-lagunya yang romantis itu yang mendengarkan yang kawin terus. Yang mendengarkan yang pacaran terus. Dia sendiri tidak menikmati dunia-dunia yang seperti apa yang dia nyanyikan. Itulah resiko apa namanya? Profesi. Dia menghibur tapi dia sendiri belum tentu terhibur. Dia mendongeng, yang mendengarkan tidur, dia masih mendongeng terus. Dan sebelum itu dia beda dengan artis sekarang, baru muncul saat udah pacarnya banyak, kita ganti pacar dan sebagainya. Itu beda dengan Umi Kulsum. Ketika rakyat Mesir disinggung dengan bahwa Majdah Rumi, penyanyi Libanon ini, mengatakan di Mesir tidak ada lagi penyanyi yang bagus setelah Umi Kulsum. Itu Majdah Rumi yang ngomong. Majdah Rumi itu kalau tampil itu tidak mau asal grup musik yang mengiringi. Kalau tampil di Mesir di sebuah konser, ada yang pernah nonton Majdah Rumi konser? Mungkin di Marina atau di Opera House atau di mana? Tadi katanya sering. Ya, dia nontonnya Ruby, Nancy Agrom, ya. Enggak, Sofinar, Pak. Insyaallah. Yang namanya Majdah Rumi itu kalau udah konser satu malam tidak boleh ada penyanyi lain, harus saya sendiri. Pengiringnya harus yang paling top, orkestra paling top. Biasanya dari Opera House. Opera House itu personel orkestranya tidak semua orang Mesir. Ada orang Bolinya, ada orang dari multinasional ya, karena memang dipilih yang paling top. Dan dia kalau nyanyi, Anda tahulah bagaimana Majdah Rumi kan, nggak kayak Elvi yang meskipun sudah tua masih goyang. Kalau Majdah Rumi itu ngangkat tangan orang histeris. Sama dengan Umi Kulsum, sapu tangan diginikan orang histeris. Tapi kalau di Indonesia, Camelia Malik goyang sampai muter-muter orang nggak histeris, paling tepuk tangan. Dengan kata-kata Majdah Rumi seperti itu orang Mesir tersinggung. Akhirnya apa? Majdah Rumi diskor, tidak boleh nyanyi di Mesir. Gara-gara menghina penyanyi Mesir, tidak ada yang lebih baik dari Umi Kulsum. Memang iya ya sih, cuma jangan ngomong gitu loh. Yang sehebat Umi Kulsum memang nggak ada, tapi jangan ngomong lah gitu. Karena mungkin mereka mikir bagus dan tidak itu relatif. Kayak umpamanya Amru Diab. Amru Diab itu setiap lagunya muncul mesti dapat buzzword, penjualan terbesar pasti. Tahu Amru Diab? Tahu ya? Amru Diab itu yang nggak pernah tua itu, dari dulu ya segitu-segitu aja. Mulai dari nyanyi Habibie Nuril Aini, Awiduni, apa namanya, Tamal Maaf dan seterusnya, itu lagu-lagu mereka ya. Tahu ya? Saya lupa itu, karena saya sekarang udah nggak pernah dengar lagu. Namanya Tawashi Quran apa?
sama lagu-lagunya Lesti, lagunya Elvi. Itu adalah langkah apa yang dialami oleh Ummul Kulsum. Kemudian pengaruhnya terhadap musikologi. Saya nggak tahu musikologi itu kan belajar musik ya, atau arti luas musik itu ya memang ya luas tentang musik yang induknya itu banyak dari berbagai cabang ilmu itu masuk di dalam musik. Nanti beliau yang akan berbicara. Tapi pengaruh dari lagunya Ummul Kulsum ini yang saya karena bukan orang lagu, tapi sekarang ini jadi tertarik gitu, pengen tahu. Nanti mohon yang pintar musik gitu ya. Ketika Maria Ulfa datang ke sini dekan di mana itu Iki ya, saya mau cari kaset-kasetnya Ummul Kulsum. Kaset apa bu? Pokoknya kaset kalau bisa yang belum saya dengar, yang ibu dengar berapa ratus. Untuk apa? Ternyata untuk menciptakan lagu-lagu kiroat yang itu adalah nagom, bukan nagom Jawa. Antara lain diambil dari maklumatnya dari Ummul Kulsum. Karena ini bukan langgam Jawa, cuman dia nagom Arab. Kalau nagom Jawa mungkin boleh, tapi kalau langgam tidak boleh mungkin. Ummul Kulsum, lagunya bukan bagaimana dia qiraat, tapi lagunya itu dijadikan untuk membaca Al-Quran. Pengaruhnya sampai di sana dan hingga saatnya. Lebih tertarik lagi kemarin saya nonton Cici Piramida ya. Cici Piramida. Cici Piramida. Ada yang kenal? Pelantun lagu Bulan Merindu ya? Ada yang tahu ya? Ya. Itu menjadi juri sekarang namanya Q. Oh, nggak ada yang nonton berarti. Di Indonesia itu ada program namanya Q Academy. Itu qasidah. Ternyata ketika qasidah berlalu kontes kan, seperti juga Indonesian Idol, seperti juga Dangdut Academy, setelah itu dikomentari dari lagu. Wah, ini galak banget sih Cica Periode. Anda tadi memakai lagu Bayati, kemudian bakunya apa? Itu disebut ada Ummul Kulsumnya gitu. Jadi sang grup ini mengatakan, enggak, ini saya padukan. Saya padukan Mbak Cici. Ini dari ini yang mestinya di depan saya kebelakangkan, Bayatinya di sini. Saya nggak ngerti Bayati dulu waktu belajar qiraat hanya sekedar lalu gitu ya. Tahu ada Bayati, ada Mbak Yati, Mbak Emma, Mbak siapa tuh tahu dulu. Tapi nggak ngerti bagaimana menerangkannya gitu. Artinya pengaruh lagunya itu sampai sekarang yang di dunia Islam, di umat Islam itu masih sampai sekarang. Maka tadi saya mencoba kembali mendengarkan yang dulu cuma sambil lalu. Kemudian saya setelah melihat beberapa tulisan mengatakan bahwa lagu Ummul Kulsum yang paling bagus menurut versi banyak orang adalah Is'al Ruham. Iya, coba nanti cari Is'al Ruham, kemudian dengarkan. Kalau bisa pegang teksnya, meskipun nggak bisa baca, tapi dengarkan karena dia bahasa Amiyah, jadi tulisan dengan ini. Lagu tentang apa kira-kira? Is'al Ruham kira-kira lagu tentang apa? Tentang patah hati. Betapa sakitnya kamu mengkhianati diriku. Itu lagu setengah jam lebih. Sambil ketiduran deh pokoknya. Tapi kalau bisa terus-terusan didengerin. Waduh, sakitnya itu di sini. Itu baru satu lagu. Coba nanti lihat lagu-lagu yang lain. Apalagi yang remaja, kalau hanya mendengarkan lagu-lagu dangdut yang syairnya hanya 3 baris diulang-ulang sampai goyang yang muter-muter, mendingan Ummul Kulsum. Lagunya itu 1 halaman, apa syairnya itu. Dan itu penyair-penyair besar. Lebih resep, nggak usah pacaran, baca aja syair seakan-akan pacaran. Paling nggak bisa itu update status. Cie. Itu syair-syairnya luar biasa karena penulisnya penulis-penulis yang handal, penulis yang hebat. Kita tahu sendiri siapa Nazar Kubbani yang dari Syria itu adalah penyair cinta. Lagu-lagunya dinyanyikan oleh Ummul Kulsum. Lagunya itu loh. Jadi 2 baris kadang-kadang diulang 3 kali dan musiknya itu bagaimana? Aduh, resep banget bagaimana orang dikhianati. Jangan tanya diriku dulu. Tanyalah dirimu, tanya hatimu. Sebelum kamu bertanya kenapa aku berubah. Terus lagi ya.
Saya kira itu, saya takut udah lewat dari 10 menit. Belum ya, masih dikit lagi. 1 menit. Itu pengalaman Umi Kulsum. Saya tidak, karena kalau berbicara tentang apa yang ada di tulisan, Anda silakan googling aja, banyak tentang Umi Kulsum. Memang di sana banyak pertentangan, ada juga yang menganalisa ya. Bahkan Januari kemarin, jadi Umi Kulsum ini lahirnya kan 30 Desember. Tapi biasanya orang peringatan itu kematian ya, bukan kelahiran. Dia matinya itu 22 Februari tahun 75. Kematian. Nah, menjelang peringatan kematian itu kan di sini selalu diperingati Umi Kulsum itu. Karena kemarin Januari 2015 itu ada ponakannya yang mengangkat isu yang baru yang cukup mengagetkan, yaitu bahwa Umi Kulsum tidak mati dengan wajar. Ada indikasi dia mati dibunuh. Nah, itu dia muncul di dalam media yang sempat heboh. Dia tidak bisa membeberkan secara mendetail, tapi coba lihat. Seorang seterkenal Umi Kulsum begitu meninggal, itu tidak ada yang mengurusin hartanya, rumahnya, peninggalannya. Kemudian dia dijadikan museum atau apa, itu tidak ada. Kemudian kampungnya juga tidak ada yang memperhatikan dan seterusnya. Itu dijadikan dalil bahwa dia tidak, mungkin ada kecemburuan, karena dalam tulisan dia juga bahwa harta Umi Kulsum itu dikuasai oleh suaminya dan keluarga suaminya. Umi Kulsum kawin tapi tidak punya anak. Ya. Jadi ada suami dan keluarga suami. Itu adalah beberapa kontroversi, nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi yang jelas dari semua warga Arab yang semasa dengan Umi Kulsum itu mengeluh-elukan Umi Kulsum sampai ketika dia meninggal. Konon ambulannya itu ada 7. Yang mengangkat mayatnya Umi Kulsum itu ada 7 ambulan. Karena saking banyaknya orang yang ingin ikut melayat, takut nanti Umi Kulsum ya pengen megang, pengen meluk, pengen apa gitu, sehingga orang dikecohkan dengan 7 ambulan supaya tidak tahu di mana ada Umi Kulsumnya. Jadi dulu dibawa jalan, disolatkan di Umar Makram, dibawa lewat Ataba sampai di Wizaratul Auqaf, terus sampai dimakamkan di Basatin. Ada yang sudah pernah ke makamnya? Orang juga bilang makamnya tidak terawat. Tapi kalau orang Wahabi bilang, waduh, saya mendengarkan suara Umi Kulsum sedang dianiaya. Gak tahu itu isu atau ada yang ngomong bener, wallahu a'lam. Karena dia seorang penyanyi, mungkin ada juga yang tidak suka menyanyi. Kalau lihat misalnya dia waktu kecil pakai jilbab, kemudian jadi penyanyi dia buka jilbab dan seterusnya. Ada yang mengatakan dia dulu juga menghafal Al-Quran, nggak tahu sampai habis apa enggak. Tapi setelah menjadi orang kenal dia mungkin tidak mengamalkan lagi. Wallahu a'lam, semuanya itu adalah cerita. Kita bisa lihat, kita bisa baca. Kalau pengen musalsalnya saya kira ada itu di YouTube. Lihat musalsalnya tapi jangan berhenti karena bagus. Pada waktu gede dia dimainkan oleh si Sabrin. Bintang Sabrin dulu pernah booming. Ini orang-orang seni harus mengeksplor. Saya dulu pernah mengatakan LSB jangan suka hanya meresensi film-film Indonesia, film Mesir kok kita resensi. Film Mesir itu bagus-bagus, meskipun ada juga yang jiplakan kayak film kita juga. Tapi film-film yang orisinil sini itu bagus. Orang Mesir kalau main teater di Mesir itu nggak jauh berbeda dengan Sri Mulat dan sebangsanya. Jadi adalah fuqaha, adalah komedi. Kalau ada kesempatan nonton lah. Nggak lama nonton teater di sini tuh mulai jam 10 selesai jam 4. Jadi nggak lama. Nanti bisa foto dengan bintang filmnya. Pilih bintang film yang cantik atau yang tenar. Nanti di istirahat kita diberi kesempatan untuk foto bersama bintang film. Cobalah suatu saat nanti. Kalau yang biasa nguprek hanya ke tempat-tempat yang gratis, suatu saat ngintip. Sering ada teater yang kemudian buka diskon 30 pon untuk kelas di belakang. Why not? Itu sering. Saya dulu nonton juga pertama gitu yang cari yang 30 pon, gitu, yang diskon gitu. Dulunya belakang sih, Mang, depannya nggak ada orang, maju dikit. Terakhir saya nonton dulu sebelum Mursi naik jadi presiden, itu namanya Ahmad Badir, itu ada komedi dia, ada teater dia berjudul Mursi Ais Kursi.
Itu tahun 2009. Saya nonton dengan istri dan 3 anak saya yang 1 bayi tidur, yang 2 ini nggak berhenti ketawa sampai saya ketiduran, mereka berdua itu ngakak terus, saya ada ketiduran. Belajar dulu bahasa Alamiah baru nonton teater. Kalau nggak bisa ketawa, rugi. Itu saja, silakan moderator. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Mulason, bahwa tadi diuraikan secara detail pengaruh dari Umi Kulsum ataupun pengaruh dari lagu-lagu Umi Kulsum. Ternyata setelah dijelaskan oleh Pak Mulason bahwa faktor yang menjadikan kenapa Umi Kulsum berpengaruh dalam musikalitasnya, karena faktor bahwa Umi Kulsum adalah seorang yang selektif dalam memilih lagu, tidak asal. Misal saya kasih teks lagu yang asal yang jelek, dia langsung mau menyanyikan, tapi selektif dalam menyanyikan lagu-lagu. Bahkan tadi disebutkan syair-syair dari lagu-lagunya Umi Kulsum itu berasal dari para penyanyi kenamaan Mesir, dari Nisa Rubani, kemudian ada dari Ahmad Shauqi, ada dari Mesir, dari Nisa Rubani, dan dari yang lainnya. Ahmad Romi penyair juga. Dari Ahmad Romi juga. Dan ternyata saking berpengaruhnya Umi Kulsum sampai-sampai tadi disebutkan bahwa lagu atau corak lagu dari Umi Kulsum dijadikan model pembacaan qiraat. Itu termasuk dari pengaruh kuatnya lagu Umi Kulsum. Sebelum menginjak ke narasumber yang kedua, ini saya tawarkan mau makan dulu atau Iya nih, nggak ada camilan. Makan dulu. makan dulu ya, kita makan dulu ya. Sholat Id. Ya udah makan juga jam biar nanti narasumber yang kedua lebih semangat. Oke, acara Tadarus Budaya kita lanjutkan kembali. Sebelum memasuki ke narasumber yang kedua, marilah kita nikmati persembahan deklamasi puisi dari Siti Komariah. Ayo Siti maju. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya di sini akan membawakan puisinya dari Ahmad Shauqi yang akan mengingatkan kita tentang Ramadan, tentang kesakralan Ramadan, bagaimana Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Marilah kita sama-sama menghayati selama Ramadan ini kita sudah ngapain saja, sudah bagaimana menyikapi bulan Ramadan. Ramadanun wala Ramadan. Hati hayasaki. Mushtaqatan tas'a ila mushtaqin.
makana aktaruhu ala ullafiha. Ramadanun wala Ramadan. Wa aqalluhu fi ta'atil khallaq, fi ta'atil khallaq. Allahu ghaffarudz dzunubi jami'iha. Allahu ghaffarudz dzunubi jami'iha. Anna kana sama minadz dzunubi bawaki. Ramadanun wala bil amsi qad kunna sajini ta'atin. Wal yauma minal aidi bil itlaqi. Ramadanun wala Ramadan. Dohikat ilayya minas sururi walam tazal. Bintal kurumi karimatal a'raq. Allahu ghaffarudz dzunubi jami'iha. Ramadanun wala Ramadan. Mushtaqatan tas'a ila mushtaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kanita Siti Komariah, sebuah syair yang dibacakan dari karyanya Ahmad Shauqi, presiden penyair Mesir yang kebetulan juga puisi-puisinya atau syair-syairnya sebagian diangkat menjadi lagu oleh Umi Kulsum. Oke, untuk memasuki sesi narasumber yang kedua, sebagai Azhari kita termasuk seringkali diharapkan sebagai mahasiswa yang tahu akan segala hal. Jadi ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap Azhari itu sangat tinggi. Kalau semisal kawan-kawan diminta untuk umpamanya membincang tentang karya pemikiran Indonesia atau karya pemikiran dunia, sebagai mahasiswa yang tinggal di Timur Tengah, kita tidak akan dikatakan sebagai seorang mahasiswa Timur Tengah sejati ketika kita belum menyinggung tentang para pemikir yang ada di Mesir ataupun karya-karya orang-orang yang kerap kaitannya dengan dunia pemikiran di Mesir. Katakanlah misal belum menyinggung tentang, kalau untuk yang konteks kontemporer, Hasan Hanafi atau Muhammad Abduh, katakanlah, atau yang lainnya, atau pemikir-pemikir yang lebih ke Azharian sekarang yang banyak beredar di sekitar kita. Umpamanya seorang mahasiswa Al-Azhar kok belum menyinggung tentang para pemikir yang ada di Timur Tengah, itu rasanya belum dikatakan sebagai mahasiswa yang ideal. Begitupun ketika semisal membincang tentang konteks sastra, semisal teman-teman menyinggung tentang sastra akan tetapi masih hanya lingkupnya sastra dunia atau bahkan sastra Indonesia, itu sebagai mahasiswa Timur Tengah itu belum dikatakan lengkap, semisal belum menyinggung tentang karya-karya sastranya dari Toha Hussein misal, atau Ahmad Shauqi sendiri, atau penyair-penyair yang belakangan yang sekarang masih hidup. Begitupun dalam dunia musik, ketika kawan-kawan membincang tentang dunia musik atau musikologi, hal-hal ilmu yang terkait dengan sejarah musik dan semuanya, kalau kita tinggal di Timur Tengah itu taunya hanya misal tadi aku langsung menyinggung tentang Celine Dion, hanya Celine Dion saja, atau hanya Katy Perry, atau hanya Madonna atau Lady Gaga, itu belum dikatakan sebagai mahasiswa Azhari, belum tahu tentang Umi Kulsum, fenomena yang terkait yang melingkupi perjalanan Umi Kulsum. Begitu juga tentang sejarah ilmu dalam lingkup dunia Islam sendiri, karena ilmu atau musik dalam dunia Islam itu juga hal yang masih lumayan diperdebatkan. Dan nanti dari narasumber yang kedua kita akan mengetahui banyak hal tentang sejarah musik di dunia Islam yang akan dikaitkan juga dengan Umi Kulsum itu sendiri. Kepada pegawan kita Saudara Ahmad Muzaini, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang kami hormati Bapak Rais Surya, Bapak Mukhtason Jaludin, juga hadir di sini Bapak Mahmudin Musa, yang kami hormati pula Ketua Kankidia Bapak Nurul Ahsan dan kawan-kawan pegiat LSPN Mesir. Sebelumnya ini ada kata begawan, saya itu nggak tahu artinya apa. Ternyata dicari sama teman saya Mas Riza, itu artinya pendeta. Katanya pendeta, jadi kayak pendeta atau orang suci. Kalau orang suci kayaknya enggak. Mungkin pendeta itu yang pas ya.
Yang saya ingat itu pecalang, bukan begawan. Pecalang itu petugas yang muter-muter ketika hari Nyepi di Bali. Itu pecalang. Yang saya tahu itu pecalang, bukan begawan. Atau bengawan. Bengawan Solo misalnya. Nah kalau begawan ini saya langsung suudon, ini pasti Mas Hakam ini yang ngarang, ini begawan. Selanjutnya mungkin ini menurut saya acara LSBNU yang paling meriah dan paling mewah. Karena selama saya di LSB itu baru pertama kali LSB bikin acara di sekretariat, memakai background, ada banner dan lain sebagainya, itu baru sekarang. Meskipun tanpa ada koordinatornya, itu luar biasa sekali. Dulu saya koordinator juga nggak terlalu serius kayak gini-gini amat loh. Ini ternyata nggak pakai koordinator, ternyata lebih hebat gitu. Iya, seingat saya LSBNU mengadakan acara seni budaya sekali-kalinya itu tahun 2011 di Mukhoyam. Dan itu baru sekali-kalinya itu pakai background, sebelumnya nggak pernah sama sekali. Terus kemudian dihadiri yang ini sudah sangat baik, dan ini menunjukkan bahwa LSBNU itu tidak akan pernah hilang. LSBNU itu tidak akan pernah mati. Karena sebelum-sebelumnya itu 7 orang itu pun harus ditelepon dengan menggunakan pulsa 10 pon. Coba 7 orang 10 pon habis itu gimana Kak? Nunggu 7 orang itu kan luar biasa sekali malam hari ini. Terkait dengan Umi Kulsum, tema kita malam hari ini, saya sebetulnya juga belum tahu apa yang harus, mungkin kita lebih tepatnya berbagi informasi lah. Informasinya yang seperti apa yang saya juga belum tahu. Saya baru baca-baca sedikit. Memang kalau saya pribadi itu suka Umi Kulsum, ya sejak dulu waktu saya di Tebu Ireng itu ada Lailatul Qiraah, kemudian para qori dari JKH Jakarta menyanyikan lagu Umi Kulsum sekitar jam 2 malam sampai subuh. Setelah itu saya penasaran, itu lagu apa kok panjang sekali. Qori'annya waktu itu ada Maria Ulfa, ada 7 atau berapa qori, dan itu menyanyikan itu 2 jam nggak berhenti-berhenti. Akhirnya saya penasaran ini sebenarnya lagu apa dan siapa yang ngarang itu, dan ketemu ketika di sini. Umi Kulsum, saya sebagai orang yang tinggal di Mesir itu merasakan bahwa ada 3 tokoh Mesir yang itu membuat kita ketika mendengarkan suaranya itu akan selalu ingat Mesir. Yang pertama Umi Kulsum, yang kedua Syekh Mahmud Husori, dan yang ketiga Syekh Yasin Tuhami. Itu 3 tokoh yang dengan suara emasnya bisa membuat saya itu selalu betah tinggal di Mesir. Coba bayangkan ketika kita di Tremco malam-malam kemudian mendengarkan lagu Umi Kulsum. Lagu Umi Kulsum ini bisa mengalihkan perhatian kita daripada sopir yang ugal-ugalan. Loh iya, coba perjalanan, saya pernah perjalanan dari Tonto ke Mansuro, itu jalannya berlubang dan naik taksi yang panjang, taksi hitam. Itu saya lihat dia memaksa hampir 100 kilo, padahal mobilnya kayak seng, dan itu nyetel lagu Umi Kulsum kenceng, dan itu mengalihkan perhatian, akhirnya ketiduran juga. Iya, itu lagu Umi Kulsum yang di setel. Atau kalau yang supirnya agak soleh sedikit, itu nyanyi lagu syair-syairnya dari Syekh Yasin Tuhami, nyetel lagu itu, jadi syair-syair sufi. Atau yang diganti dengan suaranya tilawah dari Syekh Mahmud Husori. Ya, 3 tokoh ini yang menurut saya itu menjadikan Mesir ya tetap bisa disatukan ya 3 tokoh ini. Ketika ada rusuh atau apa, saya kira kalau disetelkan tilawah Syekh Mahmud Husori, semuanya akan diam, karena
hampir semua orang bahkan tukang kusari nyetelnya juga itu. Dan itu sesuatu yang menarik ketika kita membahas tentang Ummi Kulsum yang dikatakan bintang dari timur Kaukabus Syarq kan itu. Mengenai lanskap musikologi dalam Islam itu saya sendiri bingung untuk memulainya. Mungkin sedikit informasi yang saya tahu bahwa tradisi para penyair di dunia Arab itu memang sudah mengakar sejak zaman dahulu, sejak zaman jahili. Kita kenal ada syair jahili. Syair jahili itu sudah kita, mungkin kawan-kawan yang kuliah lughah itu lebih tahu banyak tentang syair jahili itu, bahwa tradisi membuat syair atau mengarang puisi itu memang sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian tradisi ini sedikit hilang ketika masuk Muawiyah ya. Karena melihat dari situasi kondisi masyarakat waktu itu dan juga pemerintahannya, kebanyakan penguasa-penguasa itu dari darah biru yang cenderung ketika sudah dihadapkan dengan kekuasaan itu akan lupa dengan yang namanya seni dan budaya. Dan di situ terjadi sebuah kalau dikatakan kemandekan seni dan budaya Arab itu ketika Muawiyah. Jadi sama sekali tidak ada karya seni yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Sampai saat ini itu minim kita data tentang karya-karya seni, terutama dalam bidang syair. Itu minim ketika Muawiyah. Kemudian datang ada Abbasiyah mulai abad ke-8 sekitar tahun 750-an Masehi. Di situ masuklah dalam istilahnya Ibnu Khaldun di mana dikatakan di situ Asrul Dahabi. Jadi zaman keemasan di mana bangkit kembali para penyair di awal-awal masa kejayaan Abbasiyah. Kemudian 3 abad berselang di situ sudah mulai runtuh dan sampai pada akhirnya tahun 1270-an, akhir-akhir masa abad ke-13 itu di situ benar-benar hilang sama sekali. Kemudian perjalanan berikutnya sampai kemudian muncullah para penyair-penyair yang kemudian pada abad 20 akhir abad 19 lahirlah seorang Ummi Kulsum dengan kecerdasannya dan membangkitkan kembali gairah para penyair itu, penyair Arab itu. Dan memang perjalanan mungkin tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Mukhlasan, bagaimana sedikit tentang biografi Ummi Kulsum yang lahir tahun 1989 atau 98 kalau 1898 ya. 30 Desember 31 Desember 1898 ya. Iya benar. Saya ingatnya itu 1 tahun sebelum AC Milan. 1 tahun sebelum Tebuireng juga, karena 1899 itu Tebuireng sama AC Milan sama-sama muncul. Itu 1899. Kemudian Ummi Kulsum itu sudah mulai, kita masuk ke Ummi Kulsum ya, sudah mulai menyanyi ketika usia 10 tahun. Jadi orang tuanya yang qori itu membawa ke haflah-haflah
tetangga-tetangganya dari desa ke desa itu, dan sudah terbiasa nyanyi. Jadi lagu-lagu dia sudah berani membawakan lagu sejak usia 10 tahun. Kemudian kenal dengan Ala Muhammad, siapa tadi Pak? Abul Ala ya. Abul Ala itu setelah itu ke Kairo dan belajar selama 5 tahun kepada Abul يا بدرات يا بدرات من هذا كل جمالي tanya jawab. Ada 3 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari saudara Faris, yaitu tentang adakah perayaan khusus terkait dengan penyanyi Umi Kulsum di beberapa tempat yang biasa untuk melakukan teater atau pertunjukan seni. Yang kedua dari Muhid Rahman, apakah ada kaitannya antara Amiyah Mesir dengan begitu fenomenalnya Umi Kulsum? Karena mengingat Amiyah Mesir adalah bahasa yang Amiyah yang bisa diterima di beberapa negara Timur Tengah. Yang ketiga dari saudara Nurul Hasan, apakah ada lagu-lagu apakah yang mengajak membuka seperti yang dikatakan Gus Dur yang terdapat dalam album-albumnya Umi Kulsum? Yang pertanyaan kedua,
apakah sebagaimana umumnya para penyanyi atau artis, Ummi Kulsum ini termasuk gaya hidupnya glamor? Apakah seperti itu? Jadi dari 3 pertanyaan ini saya kembalikan kepada 2 narasumber. Pertanyaannya susah-susah. Nanti yang jawab Mas Husaini. Agak banyak. Saya ngasih pengantar. Apakah ada peringatan yang khusus? Peringatan yang khusus ini hampir selalu ada ya di setiap bulan Januari. Tapi memang bukan sebuah perayaan nasional seperti 1 Oktober atau Tahrir Zainab atau, tapi para penyanyi selalu menyelenggarakan acara. Para mubdihin, para syuara, para makanya para seniman pada umumnya itu mengadakan. Tapi antara tahun ke tahun yang lain selalu berbeda. Dan yang ramai biasanya itu di media massa. Jadi setiap Januari itu nanti masalah Ummi Kulsum akan selalu muncul. Yang tadi apa, bahasa Amiyah ya? Ada hubungan nggak kepopuleran Ummi Kulsum di Mesir sampai terkenal? Bahasa Amiyah itu kayaknya kayak bahasa Indonesia gitu ya. Kalau Siti Nurhaliza nyanyi bahasa Malia, yang dinyanyi bahasa Malaysia Melayu, tapi lagu-lagunya selalu bahasa Indonesia kayaknya. Karena bahasa Indonesia bahasa resmi. Mesir kenapa bahasanya itu paling dikenal, paling digunakan oleh orang Arab yang lain, atau paling tidak mereka itu paham dengan lagu-lagu Mesir atau bahasa Amiyah Mesir, itu karena beberapa hal. Yang pertama, Mesir ini adalah negara Arab yang terbesar, rakyatnya paling banyak. Jadi yang ngomong bahasa Arab yang rakyatnya paling banyak itu yang Mesir. Sehingga penyanyi yang ada di negara-negara lain, Aljazair, Lebanon, Tunis, ya kayak model Wardah, Latifah, Samira Said, kemudian dari Baghdad ada Kadim Sahir, dari mana-mana. Kalau belum tampil di Mesir, kalau belum digandrungi oleh orang Mesir, dia belum besar. Karena orang Arab itu kan rakyatnya paling 2 juta, 3 juta, sedikit. Tapi kalau sudah masuk Mesir ini udah malayin. Yang kedua, bahasa Mesir ini memang dipahami oleh negara-negara Arab yang lain karena Mesir paling produktif di dalam mengeluarkan film, dan filmnya hampir semuanya bahasa Mesir. Kalau orang nggak paham bahasa Mesir, nggak akan suka ngundang yang namanya Adil Imam, lawannya Imamun Adil. Adil Imam itu kalau sudah tampil itu keliling negara-negara Arab. Di sini ada Az-Zaim, itu 8 tahun kalau nggak salah. Teater Az-Zaim, itu Adil Imam, Az-Zaim. Itu lama. Dan itu keliling. Selain tampil di sini, nanti ada liburnya, musim panas biasanya keliling di negara-negara Arab. Nah kalau mereka nggak paham bahasa Mesir, nggak ketawa. Mesir banyak orang pintar ketiga, dan mereka itu nggak punya lapangan kerja yang cukup. Maka bagaimana caranya? Ya mereka dikirim ke negara-negara Arab itu untuk bekerja di sana, dan mereka susah untuk mengikuti bahasanya orang sana. Maka mereka menyebarkan bahasa Amiyah itu sendiri, ngajarnya pakai bahasa Amiyah, ngobrolnya bahasa Amiyah, bercanda, nelpon, apalagi kalau dikasih mic nggak bisa berhenti ngomong. Itu membuat bahasa itu semakin dipahami oleh yang lain-lain. Akhirnya penulis-penulis dari beberapa negara itu juga menulis pakai bahasa Amiyah Mesir. Penyanyi-penyanyi, lihat aja si Samira Said menyanyi lagunya lagu Mesir, bahasanya bahasa Mesir yang dinyanyikan. Padahal dia orang Tunis. Wardah namanya. Masih menangi nggak Wardah yang lagu sebelum dia wafat itu ada lagu yang top? Bukan Wardah ini. Wardah itu dulu pernah mahasiswa Indonesia anak-anak itu pada hafal itu lagu yang Haram Tahib.
Itu nggak tahu artinya, tapi wah semuanya haram tahibah apa? Padahal itu haram tuh ahibah. Itu maksudnya. Itu aduh hampir semua kita tuh hafal dah. Haram tahibah, ahibah, madhibini. Itu bukan dari sini dia, bukan dari sini. Tapi kalau ada perayaan-perayaan nasional yang dihadiri oleh Presiden Mubarak, dia sering tampil diundang. Ya kayak Siti lah, bukan Siti yang tadi, tapi Siti Nurhaliza yang sering diundang ke Indonesia untuk nyanyi. Dan orang Mesir itu tidak seperti orang Indonesia. Orang Indonesia kalau pergi ke Malaysia, bahasanya berubah dari bahasa Malaysia. Kalau orang Mesir pergi ke Irak, dia bahasanya Mesir. Orang Irak dia harus ikut dia. Makanya saya paling gak suka kalau ada orang Indonesia ngomongnya apa, ngomong ikut-ikut orang lain. Ngomongnya Indonesia dia paham kok, ngapain kita ikut dia? Indonesia, disampaikan karena mungkin tukang tendangnya kurang, atau tukang gitarnya karena hanya mengiringi sebuah puisi gitu, tentang gunting masih kecil itu betul gitu kan. Itu terjadi di dalam kehidupannya dan perlu diketahui juga bahwasanya setelah dia bersama mulaim terkenal yang tadi Riyad Sumbati, dengan Riyad Sumbati itu hampir 40 tahun dia. Itu pun pada akhirnya juga menuntut karena kelihatannya pembagian penghasilannya kurang. Setelah dia tua dan setelah suaranya menurun, Ummi Kulsum ini, kemudian dia menerima beberapa lagu yang di-arrange oleh musisi-musisi muda yang sudah menggunakan peralatan dari barat, peralatan modern untuk menutupi kelemahan suaranya yang sudah mulai menurun. Ummi Kulsum dikabarkan konon sakit gagal ginjal yang akhirnya meninggal pada Februari tahun 2005. Tadi apa ya? Kalau pada awal-awalnya memang dia luar biasa. Kalau masyarakat Mesir sebelum Ummi Kulsum itu yang dibanggakan adalah kehidupan para basyawan. Pada awal-awal tahun itu kan masih masa-masa kerajaan ya. Tapi munculnya Ummi Kulsum ini sangat membangkitkan rakyat dan para pelahin, para petani itu merasa bangga dengan lagu-lagunya Ummi Kulsum ini sudah kembali ke sana. Jadi kehidupan para petani itu bangkit dan mereka merasa terangkat itu karena Ummi Kulsum ini awal-awalnya. Jadi kita bicara sudah sampai akhir. Saya kira itu dan beberapa hal nanti disampaikan oleh Mas Budawan. Saya ingin menyampaikan salam dari Pak Agus Maftuh. Anaknya Pak Agus Maftuh masih di sini. Di rumah saya. Iya di sini. Di rumahnya kuliah. Di manasnya level 8. Iya barusan beliau Pak Agus Maftuh menyampaikan salam. Beliau sedang dicalonkan jadi duta besar. Sebenarnya dia pengen di sini tapi nasibnya di Saudi. Jadi dia tadi nitip salam. Saya bilang salam saya sampaikan kebetulan lagi ada tadarus budaya dengan tema Ummi Kulsum. Akhirnya dia cerita tentang bagaimana Ummi Kulsum dan bagaimana dia merindukan Mesir karena lagu-lagu Ummi Kulsum. Ustaz Hasan mulai saya bilang Pak Dubes jangan khawatir, pokoknya kalau suntuk di Saudi, kalau di Kubur TKI lari kita dulu di pinggir skedel bersama kawan-kawan NU. Kita doakan semoga beliau ini punya kualitas yang lebih tinggi ya, beliau pakar bidang teroris ya, diangkat jadi duta besar di Saudi yang kelihatannya urusannya beda dengan keahliannya selama ini sebagai pengamat dan peneliti masalah terorisme, tapi dia akan berhadapan dengan TKI. Tapi kita doakan semoga nanti kita bisa terus bersilaturahmi dengan beliau, siapa tahu menjadi donatur yang bisa ikut membesarkan. Terima kasih. Waktu langsung kepada Mas Buzaini barangkali ada yang
dari 3 pertanyaan tadi kayaknya sudah dijawab semuanya ya sama Pak Muflason. Sudah lebih dari cukup itu Pak. Banyak banget kawan-kawan udah, ini udah cerah semua. Insya Allah setelah ini lagu Umi Kulsum bukan bisa menggantikan, bisa dapat tempat lebih di hati kawan-kawan, menggantikan Rena KDI. Iya. Lama di Erwin Rena KDI aja Pak. Cabut akademi loh. Iya, nggak bisa, tetap KDI Pak. Mungkin nanti kayaknya kita perlu ya kawan-kawan yang untuk mengunjungi Mathaf Umi Kulsum di Jazirah Jirodoh ya, mungkin nanti bisa diagendakan karena itu menurut saya penting. Bahkan kacamata Umi Kulsum itu masih ada sampai sekarang. Sapu tangannya saya belum lihat waktu itu, saya belum sempat masuk sudah diusir. Cuma di depan-depan aja. Berani banget. Nggak bayar sih. Ya itu saya kira perlu diagendakan karena mungkin setelah itu lumayan kita bisa jalan-jalan naik bis dari sini kan bisa langsung depan Mathaf akhirnya itu ada bis yang lewat sirkus. Mungkin sedikit ya kalau tentang Umi Kulsum sudah berbagi informasi. Nah, dalam hal ini Umi Kulsum itu selalu dikaitkan dengan Muhammad Abdul Wahab. Muhammad Abdul Wahab itu ya sama profesinya, juga perebutan tempat di Nikobah itu juga dengan Umi Kulsum. Muhammad Abdul Wahab itu beliau itu aslinya dari Babu Syariah. Mungkin kawan-kawan kalau jalan ke Babu Syariah di situ ada patung, itu patung Muhammad Abdul Wahab, bukan Muhammad bin Abdul Wahab loh, yang beda lagi yang ini. Muhammad Abdul Wahab. Jadi bahkan ada salah satu buku tentang sejarah Turas Arabi tentang pembahasan, ada bab khusus membahas tentang dua orang ini ya, dari konflik-konfliknya, terus bagaimana akhirnya konflik itu bisa selesai dan menyatukan dua orang yang memang sering berbeda pendapat. Itu ada pembahasan khusus. Nah nanti ini juga bisa kawan-kawan jalan-jalan nyari bukunya itu, karena memang dua orang ini hampir selalu berseteru. Jadi kita banyak menemukan fenomena-fenomena menarik tentang bagaimana dunia keartisan. Bakri gimana dunia entertain, katanya pengen ini ya. Iya, Pak Barudat nih. Wow, nah ya, enggak cuma DP sama Jupe, bahwa Umi Kulsum dan Muhammad Abdul Wahab ini juga sama. Jadi konflik-konflik dalam dunia keartisan itu memang ada, enggak cuma yang kita lihat di Indonesia. Mungkin itu saja ya. Tadi sudah dijawab semuanya sama Pak Muflason. Ya, cukup dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalah kata atau banyak salah informasi. Setelah ini kayaknya ada lagu dari kawan-kawan LSB ya. Ya dipaksa lah. Tadi malam persiapan kok nggak berani tampil. Subuh tadi latihan. Dari saya langsung itu Assalamualaikum. Iya, mungkin ada yang nanya, kok setiap lihat foto Umi Kulsum selalu pakai kacamata hitam? Iya. Apa action? Ternyata itu karena sakit. Jadi ada karena sakit sehingga matanya itu terganggu. Oleh karena itu dia selalu setiap tampil pakai kacamata hitam. Dan karena sakitnya itu pula Umi Kulsum berhenti main film. Dia baru punya film itu 8 judul. Setelah itu tidak main film lagi karena kendala di matanya. Kelenjar apa? Ini Pak. Iya, tarik. Kelenjarnya itu agak melembior.
apa ya gitulah, saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Oke, terima kasih kepada dua narasumber yang telah memberikan tanggapan atas 3 pertanyaan yang masuk. Sebelum saya tawarkan kepada para hadirin untuk apakah kita akan melanjutkan sesi tanya jawab, sebelum kita masuk ke situ kita nikmati dulu penampilan dari tim akustik LSBNU. Kepada Saudara Iqbal. Ayo tepuk tangan dulu. Teman-teman yang tahu ini lagu dari Yusuf Segar, judulnya Quran Time. Yourself. وظننت أني بذلك حسنها فاجر أني خاسر فكرت مظاهر لا لا
Tulisannya mana lagi? Oh, dari siap. Dari siap. Untung dipaksa. Yang terbaik artis terbaik kita Ustaz Bakri. Kayak gadis aja. Berarti beda lagunya nggak ada di Google, saya ciptain sendiri. Enggak bohong. Nanti. Aman punya. Instagram udah masuk ini. Sumal Hussein Lin Nabi Gak no ilmune ing pangerane. Ayo. Wah, wis hafal. Ayo. Pak ini enggak bisa enggak ada. Bagaimana? Rap. Semua. Terus nih. Ing pangerane. Sewu. Ayo. Nyanggung ayo. Dua segaya bagel arane. Ayo, Bu. Salawatullahi alaihi
Terima kasih kepada tim akustik LSBNU Mesir. Kita masuk kembali ke sesi acara Budaya Budaya. Saya tawarkan kepada kawan-kawan, apakah kita akan memasuki sesi tanya jawab yang kedua atau kita cukupkan acara Terus Budaya sampai di sini? Kiranya karena suara yang mayoritas adalah kita sudahi acara Terus Budaya. Jadi saya selaku moderator mungkin banyak kata-kata yang kurang tepat atau menyinggung sebagian hadirin ataupun seluruh hadirin, dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada MC. Iya, waktu saya terima. Ya, untuk Saya terima waktunya. Iya. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk acara dan untuk acara yang selanjutnya yaitu serah terima piagam penghargaan dari panitia dari Pecayan Mesir kepada kedua pembicara kita dan moderator.